Xia Jin. Hubungan kita tidak boleh membiarkan si penguntit itu tahu. Xia Jin buka pintunya. Xiao Jin. Xiao Jin. Ini, si lemah yang selama ini mengejarku. Siapa dia? Dia pecundang terbesar di pabrik ayahku. Lihat dia sangat pengecut. Terima kasih sudah membesarkan kekasihku selama 3 tahun. Apa kau ingin aku memberikanmu pakaian dalamnya? Diam-diam? Apa kau mau? Aku memberimu milikku juga. Enyahlah. Direktur pabrik. Dasar sampah. Mengganggu putriku lagi. Putriku tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Direktur pabrik, mereka di dalam. Bukan urusanmu. Pergi dari sini. Haruskah ketulusan diinjak-injak seperti ini? Apakah begitu memalukan menjadi miskin? Tidak ada uang. Kamu bahkan tidak pantas untuk hidup. Jika kamu miskin, kamu memalukan. Bahkan game jelek ini menindasku. Deposit sisa bisa sebesar 1.532 yuan. Siapa yang menggangguku lagi? Deposit sisa bisa sebesar 5.100 yuan. Deposit sisa bisa sebesar 1.500 yuan. Mungkinkah aku bisa menjual barang-barang dalam gameku dan mengubahnya menjadi uang sungguhan? The film was translated and Ini bukan narrated mimpi. by M Media. Berjuang untuk menjadi orang terkaya. Pertaruhkan jiwamu. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Menghabiskan begitu banyak uang untuk wanita asing. Sementara ibuku sendiri tidak pernah menikmatinya. Berapa harganya ini? Ini adalah 78.900. Dan yang ini? Ini adalah 23.000. Yang ini juga lumayan. Biar aku keluarkan agar kau bisa melihat. Baiklah. Berhenti mencari. Aku di sini untuk menghabiskan uang. Luruskan, ini toko mewah. Keluar sebelum aku membuatmu keluar. Manajer benar. Siapa kamu hingga menyela? Bagaimana jika aku mampu membelinya? Kamu sangat miskin, kamu tidak mampu membelinya. Jika kamu mampu membelinya, aku akan berlutut di hadapanmu. Baiklah. Ini. Bungkus semuanya. Total, 125.800 yuan. Bagaimana dengan itu? Biar ku beritahu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Ini untukmu. Bagaimana dia tiba-tiba bisa jadi kaya? Xiao Chao, Apa ini, Bu? kau baru saja mentransfer 50.000 yuan kepadaku. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Ibu baru saja tiba-tiba menemukan cara untuk menghasilkan uang. Jangan khawatir. Deposit sisa bisa sebesar 600.000 yuan. Menghasilkan 600.000 lagi. Waktunya untuk penampilan baru. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkanku lagi. Xiao Chao, pakaianmu terlihat mahal. Bagaimana kamu bisa seberuntung itu? Sungguh beruntung. Itu keahlian. Aku hanya menyembunyikan diri. Menyombongkan diri. Ayah, lihat dia. Kata-kata itu ditujukan pada kita. Apa yang dia katakan, jangan dimasukkan ke hati. Dia baru saja membeli beberapa pakaian baru, hanya mencoba pamer. Bukan itu. Aku melihatnya pergi ke toko mewah kemarin. Dia menghabiskan banyak uang.
Mungkinkah dia benar-benar kaya sekarang? Chow Yi, Film was Apa yang kau lakukan di translated rumahku? and narrated apa by kau M lupa? Media. Aku punya kunci rumahmu. Aku ceroboh. Sudah kubilang, kita sudah berakhir. Jangan datang ke sini lagi. Xiao Chow. Kau tahu aku dipaksa. Aku hanya menyukaimu. Aku tidak suka Lu Chengtian itu. Kau dipaksa. Ayahku bilang pabrik butuh uang. Lu Chengtian itu bisa membantu pabrik. Jadi ayahmu menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar. Dia menggunakanku untuk bernegosiasi dengan Lu Chengtian. Tapi aku hanya menyukaimu. Aku hanya ingin bersamamu. Lalu bagaimana aku bisa membantumu? Hanya 1 juta. 1 juta bisa membantu keluargaku melewati ini. Tapi aku tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu sekarang. Aku hanya punya 600.000. 600.000 juga tidak apa-apa. Xiao Chow, apa kau mentransfer uang? Kenapa kau begitu mahal? Chow Yi, apa maksudmu? Zia Jin, apa kau pikir aku akan menghabiskan 600.000 untuk barang bekas? Kau menipuku. Aku hanya mempermainkanmu. Jika kau tidak mampu, lupakan saja. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini dan kau masih berpura-pura. Ya, aku tidak mampu membelinya. Tapi kenapa kau begitu melekat padaku? Siapa yang menempel padamu? Apa kau kecanduan menjadi seorang lemah? Kecanduan ya? Lepaskan aku, kau menyakitiku. Minta maaf. Minta maaf untuk semua perasaan selama bertahun-tahun ini. Kau yang seharusnya minta maaf. Aku sudah cukup baik untuk kembali padamu. Kau seharusnya berlutut dan bersujud padaku. Kau benar-benar sama seperti ayahmu. Apa kau tidak menjijikkan? Kau berani menghina ayahku. Dulu aku menyukaimu. Aku benar-benar buta. Bahkan seekor anjing pun tidak menginginkan seseorang sepertimu. Kau, Mengingat aku menyukaimu sebelumnya. Enyahlah. Jangan membuatku jijik di sini. ayah. Bajingan itu menghinaku. Tunggu sebentar. Putriku sayang. Ada apa? Si lemah itu. Dia bilang aku barang bekas. Bahkan seekor anjing pun tidak menginginkanku. Sampah ini. Mengira keluarga Heiku mudah diintimidasi. Aku akan memberinya pelajaran besok. Xiao Chow. Jam berapa ini dan kamu masih belum berangkat kerja? Hetua dari pabrikmu. Bibi Kai. Apa kau dekat dengan Hetua? Kalau begitu sudah beres. Kalau begitu beritahu dia dalam masalah. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu tidak bekerja? Apa kau tahu? Apa artinya menghadapi konsekuensi dari ketidakpopuleran? Kapan giliranmu untuk menguliahi aku? Jika kamu tidak kembali bekerja gaji bulan ini, bilang untuk semua orang. Kita tetap The film tidak was bisa membayar upah. translated Siapa yang and mengatakan itu? narrated by Choi, M Media. apakah kamu memulai ini? Choi berkata dia akan memimpin mereka untuk menghasilkan banyak uang. Dan kamu mempercayainya. Dia seperti apa sebelumnya? Kalian semua tahu. Bahkan tidak bisa mengejar putriku. Dan penjualannya selalu di posisi terbawah. Hanya kamu. Kamu layak. Direktur He. Di ponselku. Aku punya video menarik tentang putrimu yang berharga. Bertanya-tanya, apakah semua orang ingin melihatnya? Aku tidak mudah takut. Pabrik sebesar ini dibangun di atas ketakutan. Putrimu yang berharga. Dan video aksi Lu Xingtian. Ada di sini di ponselku. Apakah semua orang ingin menonton? Ya, Ya, apa yang kamu inginkan? Bayar gaji semua orang. Choi, kamu tahu. Bisnis sedang tidak bagus saat ini. Gaji banyak orang. Kamu ingin aku mengeluarkan lebih dari 1 juta sekaligus. Kamu mencoba membunuhku. Apa urusanku dengan itu? Direktur He, aku akan memberimu 10 detik. Jika tidak, putrimu yang berharga akan ada di seluruh internet. Kamu kejam, baiklah, aku akan melakukannya. Lebih keras kami tidak bisa mendengarmu. Besok pagi, semua orang pergi ke kantor keuangan untuk mendapatkan bayaran. Bagus. bagus.
Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Cari jalan untuk membunuhnya. Peralatan umum. Menjual dengan harga beberapa ribu koin, tidak masalah. Suantian Cold is ini harus dijual setidaknya 1 juta. Cao Yi. Tidak beruntung dalam kenyataan. Sangat beruntung dalam permainan. Kakak es dingin Suantian ini, apakah kamu menjualnya? Jual padaku. Aku akan memberimu uang tunai 2.000. Maaf, aku tidak ingin menjual sekarang. Bagaimana dengan ini? Aku akan menawarkan uang tunai 3.000. Itu tawaran terakhirku. Aku tidak ingin menjual. Apa kau tidak mengerti? The film was translated and narrated Jika aku by tidak Ed membutuhkan Media. ini untuk meningkatkan peralatanku, kau pikir aku akan memohon padamu? Bukannya aku memohon padamu untuk membelinya. Aku tidak ingin menjual. Kalau begitu simpan saja selama sisa hidupmu. Aku bisa mengumpulkan ini dalam 1 malam. Siapa yang membutuhkannya? 3.000 kau berani menawarku. Menjual sistem menghasilkan lebih banyak uang. JCB menerima 1.185.000. 1.185.000. Beberapa lagi dari ini. Dan aku akan kaya. Aku juga bisa menggiling ini semalaman. Siapa yang membutuhkannya? Aku juga bisa bekerja semalaman. Bibi Kai. Xiaoqiao, cuacanya indah hari ini. Kamu harus pergi jalan-jalan. Baiklah. Lihat wajahmu. Begadang lagi ya? Pergi jalan-jalan, makan sesuatu, kembali dan tidurlah yang benar. Kalian anak muda harus bertingkah seperti anak muda. Jangan khawatir. Bukankah ini Cao Yi? Kau mau kemana? Kemana aku pergi bukan urusanmu. Halo Paman. Chen Tian. Kau bersama Xiao Jin kan? Xiao Jin bersamaku. Mengajaknya keluar untuk mencari udara segar. Bagus, kalian berdua pasangan yang serasi. Aku tidak akan mengganggu kalian. Kalau begitu, jangan sebutkan. Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan mengajak Xiao Jin bertemu dengan beberapa klien nanti. Tidak menyangka. Untuk bertemu dengan lalat. Siapa yang kau panggil lalat? Ceoi dasar pecundang. Kenapa kau masih menghantui kami? Biar ku beritahu sesuatu. Jauhi Xiao Jin dan Inyang. Bun. Aku beritahu kau wanita ini meskipun dia seksi. Dia biasa saja. Apa dia benar-benar pantas untuk diobsesikan? Kau terlalu memikirkannya. The film Aku was hanya mencari translated cemilan. and Apa kau narrated bahkan by percaya Ed itu Media. sendiri? Sudah mengambil keputusan? Atau apakah aku tidak cukup baik? Kak Tian, ada apa Kak Tian? Menabrak kakiku. Apa kau baik-baik saja? Kak Tian, aku khawatir orang ini akan menimbulkan masalah bagimu. Menginjak gas terlalu keras, menyebabkan masalah bagiku. Dia layak? Kemarilah, biar aku memperkenalkan kalian. Ini adalah Zia Jinsim. Benar-benar karakter yang unik. Panggil dia Saudara Cao. Kak Cheo. Ayolah. Ceritakan pada kami betapa hebatnya Saudara Cao. Luar biasa bagaimana? Dia hanya seorang lemah. Seperti lalat. Mustahil untuk dihilangkan. Bukankah dia hanya mencoba memanfaatkan dia? Ceoi. Semua orang bilang kau seorang simp yang numpang hidup. Sempurna. Hari ini, kami akan memberikan demonstrasi kepada semua orang. Hei, berlutut. Jilat bersih sepatu saya. Jika kau melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan memberimu hadiah. Diam. Ini lebih menghibur daripada film. Jilat mereka.
Beraninya kau meludahiku. Pukul dia. Cheoyi. Buka mata anjingmu. Perhatikan baik-baik. Ziya Jin, aku tidak menyangka kau serendah ini. Kalian semua ingat ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini, cepat atau lambat. Bagus. Aku akan menunggu hari di mana kau menjadi bos sungguhan. Kembali padaku. Kembalikan padaku. Datang dan lihat. Ponselku selain game. Penuh dengan foto-foto Ziya Jin. Kau suka mengoleksinya bukan? Dia sebenarnya mengejar kehidupan spiritual. Aku akan membiarkanmu mengoleksi. Baiklah. Sampah ini. Biarkan dia mencari nafkah sendiri. Aku akan membuatmu membayar. Ketika saatnya tiba, Tuan Chow, orang seperti ini benar-benar tidak. bukankah ini tidak pantas? Orang ini tidak cocok. Kenapa kau di sini lagi? Lihat dirimu. Tidak ada sosok, tidak ada keterampilan. Kami sudah bilang, kami tidak membutuhkanmu. Kenapa kau masih di sini? Aku hanya ingin mencari pekerjaan. Pekerjaan macam apa yang kau cari? Selain berkelahi, apalagi yang bisa kau lakukan? Jangan membuat masalah untukku di sini. Mengerti? Kupikir kau hanya ingin mencari pria kaya. Orang kaya mana yang mau denganmu? Jika kau tidak pergi akan kubuat kau. Berhenti. Aku akan membawa orang ini. Apakah kau bersedia bekerja untukku? Panggil manajer pabrikmu ke sini. Bukankah ini Chowi dari pabrik keluarga He? Apa yang kau lakukan di sini membuat masalah? Pabrik bobrok yang bahkan tidak bisa membayar upah. Apakah kami membayar upah atau tidak bukan urusanmu? Apa kau di sini untuk membayar kami? Kau benar, aku akan membeli pabrik ini. Pabrik kami belum bisa naik selama bertahun-tahun. Justru karena kau telah menekan kami. Dan kau bahkan mengirim pecundang terkenal seperti itu. Untuk mempermalukan kami. Jika kau bisa membeli pabrik ini, aku akan mengakuimu sebagai leluhurku. Jangan buang-buang napas padanya, pukul dia. Kenapa kalian berdiri saja? Tangkap dia. Berhenti apa yang kalian lakukan. Manajer pabrik. Anak ini ingin membeli pabrik kami. Itu benar. Ini uang mukanya. Sepertinya kau benar-benar ingin membeli pabrikku. Itu benar. Uangmu ini memang cukup untuk membeli pabrikku. Tapi sebagai anak muda, sudahkah kau memikirkan apa yang akan dilakukan setelah membelinya? Jika aku ingat dengan benar, kau selalu berada di posisi terbawan di industri ini. Aku berada di posisi terbawah karena itu. Bahkan, jika kau tidak berada di posisi terbawah, lalu kenapa? Apa kau benar-benar berpikir kau tahu segalanya tentang pabrikku, tentang industriku? Jangan khawatir, Direktur Liu. Karena aku bilang aku akan membalas dendam. Aku pasti tidak akan menghancurkan pabrikmu. Aku tidak peduli dengan bisnismu. Tapi pabrik ini adalah kerja kerasku seumur hidup. Aku menyarankanmu, lupakan saja. Direktur Liu, sejauh yang aku tahu, kau belum bisa membayar upah selama berbulan-bulan. Sejujurnya aku juga membenci keluarga He itu. Tapi dibandingkan dengan pabrik mereka milikku,
seperti telur melawan batu. Meskipun aku meremehkan mereka, aku tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Selama kau menjual sebagian sahammu padaku, aku pasti bisa mengalahkan hal itu. Aku menyarankanmu untuk melihat-lihat dan melihat lebih banyak sebelum membuat keputusan. Anak muda, ambil ini. Ini pasti akan berguna. Siapa itu? Tidak boleh masuk di sini. Kami dikirim oleh Direktur Liu. Tidak seorang pun boleh masuk. Wakil direktur ada yang tidak beres. Direktur Liu menemukan 2 orang untuk memeriksa gudang. Apa? Menurut Direktur Liu, pekerjaan penelitian dan pengembangan saat ini seharusnya menjadi tanggung jawab wakil direktur. GT itu berarti kerugian pabrik mereka disebabkan oleh masalah internal. Ini jelas pabrik Direktur Liu, tetapi dikendalikan oleh orang lain. Aku pikir aku tahu cara menghidupkan kembali pabrik ini. Apa rencanamu? Kau meremehkanku. Aku sudah bekerja di pabrik selama bertahun-tahun. Kau ingin Mengganti semua orang. Apa yang terjadi? Direktur Zhu. 2 orang masuk ke gudang 3. Wanita itu terlalu kuat. Kami tidak bisa menghentikannya. Kalian berdua tidak berguna. Direktur Zhu. Karena ini satu pabrik. The film was Mengapa sisi ini translated dihalangi and olehmu? narrated by M. Dengarkan Media. baik-baik anak kecil. Di pabrik ini, apa yang kukatakan adalah hukum. Benarkah begitu, Zhu Tua? Aku sangat mempercayaimu, tapi kau membentuk kelompok di sini. Liu Tua, semua orang di pabrik ini bersedia mengikuti perintahku. Pabrik ini sudah lama menjadi milik Zhu, bukan Liu. Mulai sekarang, pabrik ini milik Kel. Siapa? Itu aku. Jiao Kao. Informasi produk baru akan segera dikirim. Apa kau tidak mau melihatnya? Tidak, aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasi. Selama peralatan baru bisa masuk ke pabrik, produk baru pasti akan berjalan lancar. Seharusnya tidak ada masalah. Berhasil. Kau anak yang baik. Dengan adanya kamu di sini, aku merasa lega. Aku akan menyerahkan pabrik ini padamu mulai sekarang. Pastikan keluarga He tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apa kau sudah dengar? Pabrik kita bulan ini, alasan kita tidak bisa membayar upah adalah karena pabrik di sebelah mencuri bisnis kita. Betul sekali, ku dengar direktur pabrik itu adalah Chow Yi yang dulu dari pabrik kita. Benarkah? Kalau begitu tamatlah riwayat pabrik kita. Apa yang kau katakan? Ayah, lihat orang-orang itu bergosip lagi. Apa kau tidak akan melakukan apapun? Kau berani mengatakan itu? Kau sudah bersama Lu Chentian begitu lama, dan kau masih belum berhasil menaklukkannya. Hatinya tidak bersamaku. Apa yang bisa kulakukan? Lupakan saja. Aku akan mengenalkanmu pada yang lain dalam beberapa hari. Ayah, ku dengar orang yang mencuri bisnis kita belakangan ini adalah Chow Yi. Si tidak berguna itu. Sungguh nasib buruk. Kenapa kita tidak pergi mencarinya? Merendahkan diri dan meminta maaf. Dia sangat menyukaiku. Dia pasti tidak akan menekan keluarga kita lagi. Ayah meremehkan. Aku minta maaf padanya. Benda macam apa itu? Tapi dia kaya sekarang. Dulu dia sangat mengejarku. Kita hanya perlu sedikit melunak. Pabriknya akan menjadi milik kita. The film was translated and narrated by M. Media. Lama tidak bertemu. Orang tua Ha ada di sini. Kenapa membawa begitu banyak barang? Untuk memohon ampun. Kau terlalu baik, Direktur Liu. Ayahku di sini tentu saja untuk melihat menantunya dan membawa beberapa hadiah omong-omong. Apa yang kau inginkan? Terakhir kali kekasihmu memukulku. Apa kau sudah melupakan dendam itu? Kau, Tentang apa yang terjadi sebelumnya, Xiaojin salah. Tapi kau tidak seharusnya menahannya begitu lama. Selain Xiaojin kita,
masih menyukaimu. Jangan bahkan. Jiao Kao, aku tidak tahan dengan kasih sayang putrimu. Apa? Balas dendam. Ceoi, aku beritahu padamu. Jangan terlalu sombong. Aku memberimu muka dengan datang ke sini. Cukup. Aku tidak menyambut orang yang berteriak. Kau, Cao Yi, bagaimana kau bisa seperti ini? Keluar. Jiao Kao tidak menyambutmu. Jangan sampai pintu mengenai pantatmu saat keluar. Tunggu, ambil barang-barangmu. Kalau tidak orang akan bilang kita menerima hadiah. Itu tidak baik. Cao Yi, kau tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar. Bukankah dia hanya seorang kaya baru? Kupikir kalian semua sedikit terlalu berhati-hati. Berapa banyak yang bisa kau rugi dari dia menekanmu? Selain itu, ada aku. Benar ayah. Dia hanya orang biasa. Apakah dia seseorang yang harus kau takuti? Seharusnya tidak sepadan. Tapi, lebih baik aman daripada menyesal. Kalian terlalu penakut. Pada gangguan sekecil apapun, kalian bereaksi berlebihan. Kenapa kau tidak membiarkanku menanganinya? Aku akan mengirim seseorang untuk berurusan dengannya sekarang juga. Tahan. Kapan aku bilang aku ingin berurusan dengannya? Apa kau yakin tidak akan memaafkannya? Setelah semua yang telah aku lalui, bagaimana aku bisa memaafkannya dengan mudah? Apakah dia pantas mendapatkannya? Apa kau sudah memeriksa informasi yang aku minta kau cari? Semuanya ada di sini. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, aku masih berharap kau akan bertindak sesuai kemampuanmu. Lihatlah. Ini semua milik keluarga Hai. Catatan The film perdagangan was barang selundupan. translated Selama and bertahun-tahun ini narrated mereka by M Media. sepenuhnya bergantung pada menyuap orang. Sekarang, kami telah mengambil bisnis mereka. Aku ingin melihat apa yang akan mereka gunakan untuk menyuap orang. Kau benar-benar sesuatu. Dulu aku bekerja di pabrik mereka. Si Yajin dengan mulut ambernya akan mengejakku tentang segalanya. Sekarang lihat. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Anak muda, lakukanlah. Aku mendukungmu. Jika kau berani melakukannya, kau harus menanggung akibatnya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jika aku tidak melakukan ini, The film was translated mereka and akan terus bertindak narrated dengan by M impunitas. Media. Jadi tidak perlu bagiku untuk memberi mereka kesempatan lagi. Kau di sini. Tuan Chao kan? Halo, Jiao Chao, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah mitra penting perusahaan kita. kau bilang datang lalu datang. Mengapa kau membawa begitu banyak hadiah? Jangan sebut itu. Aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Benar, Xiao Kao. Kau harus belajar dari mereka. Ya. Datang dan duduk, mari kita bicara. Semua hidangan sudah dipesan. Kami hanya menunggumu. Ayo. Xiao Kao. Aku datang kepadamu kali ini karena aku benar-benar kehabisan pilihan. Katakan saja apa yang ada di pikiran MO. Ku dengar bahwa kau sedang mencari peluang investasi. Aku mengambil kesempatan dengan datang ke sini. Jangan katakan itu. Biar ku beritahu ini padamu, Xiao Kao. Bisnis utamaku adalah pengangkutan jarak jauh. Aku sudah ke seluruh negeri. Ada sangat sedikit tempat yang belum pernah ku kunjungi, tapi pengirimanku dari beberapa hari lalu ditahan di Jiangcheng. Aku tidak bisa mendapatkannya kembali. Bagaimana bisa kau tidak mendapatkannya kembali? Mungkinkah seseorang cemburu? Itu adalah gangster lokan. Mereka mengklaim barang-barang kami berasal dari sumber yang tidak diketahui. Mengapa kita harus percaya apa yang mereka katakan? Mereka juga menuntut 800.000 biaya transit. 800.000. Kami tidak punya uang sebanyak itu. 800.000. Berapa nilai barang-barangmu? Nilainya 3 juta. Beberapa waktu lalu, kami menginvestasikan semua yang kami miliki untuk membeli barang-barang ini. Yang bisa kami kumpulkan sekarang hanya 200.000. Tidak ada yang bisa kulakukan. Ini adalah uang tunai sejumlah 600.000. Xiao Chao, kau terlalu benar. Aku berterima kasih padamu sebelumnya. Jangan khawatir, segera setelah barang-barang itu kembali, aku akan segera mengembalikannya kepadamu. Tidak perlu berterima kasih. Aku tidak terburu-buru menggunakan uang ini. Tapi, kau harus menjanjikanku satu syarat.
Katakan padaku. Masalahnya, Xiao Chao, aku mengerti maksudmu. The film was Selama barang bisa translated kembali tepat and waktu. narrated by Selain M. mengembalikan Media. uang dengan bunga, perusahaan juga memiliki 10% saham untukmu. kakak itu mudah. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengembalikan uang ini. Itu. Aku sungguh-sungguh ingin berteman denganmu. Aku juga akan jujur padamu. Aku ingin saham di perusahaanmu. Anak muda. Hanya berani mohon maafkan dia. Nah ini dia. Kau juga sudah melihat bagaimana situasi pabrik kita sekarang. Selama kau bekerja sama denganku, kita bersaudara bisa menghasilkan uang bersama. Aku akan membiarkanmu menggandakan keuntunganmu. Baiklah. Aku beritahu padamu. Dengarkan saja Xiao Kao. Dengarkan Xiao Kao. Dia akan membawaku pada kekayaan. Betul sekali. Saudara tua, ayo pulang, pulang. Teruslah minum. Baik, mari kita pindah tempat. Baik, ganti tempat. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Mari kita ganti tempat dan minum-minum yang enak. Pelan-pelan. Xiao Kao. Ya, Aku akan memberitahumu sesuatu. ada apa? Kamu tidak bisa membicarakan hal ini sembarangan. Jangan bicarakan ini. Baik, Aku tidak mabuk. Aku tahu kamu. Kamu ingin menghasilkan uang. Aku juga ingin menghasilkan uang. Saudara-saudara yang pergi ke ibu kota provinsi itu membawa kembali berita yang mengatakan pemerintah akan melakukan itu. Proyek apa itu? baiklah kakak. Kau sudah cukup banyak minum hari ini. Sudah terlalu larut hari ini. Mari kita bicara besok. Aku tidak mabuk. Aku tidak pulang. Real estate. Real estate. Wanita cantik. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Su kaya. Tidak hanya bangunan ini megah, tetapi para karyawannya juga sangat menawan. Halo Tuan, apakah Anda punya janji? Janji apa? Bagaimana pepatah itu? Apa namanya satu momen bernilai 1000 emas? Benar. Telepon aku malam ini. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Tuan tanpa janji, Anda tidak bisa menemui Nona Su. Tentu saja aku punya janji. Suruh Nona Su turun. Keluarga Lu kami memiliki sejumlah bahan bangunan yang tiba. Aku merasa seperti aku tidak perlu berada di sini sama sekali. Kamu saja sudah cukup. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Kau telah mengajariku banyak hal. Bagaimana mungkin kau tidak hadir di acara penting seperti itu? Kau lihat orang yang akan kau temui nanti. Keluarga Su, kepala perusahaan real estate provinsi kita. Selama mereka bersedia menaikkan harga barang ini, maka masalah kita pada dasarnya selesai. Ini benar-benar orang yang kuat dan berpengaruh. Bahkan jika dia adalah Kaisar Guild, kita tidak perlu takut. Halo, saya perwakilan dari Su Corporation, Su Xiaowen. Seperti yang diharapkan dari Su Corporation, Bos Su ini benar-benar cantik. Bos Chow, Bos Chow, Bos Chow. Apa? Baru saja memberitahumu. Apa yang kau katakan? Beri aku harga untuk bahan yang kubicarakan denganmu sebelumnya. Jadi berapa harga idealmu? Satu harga 350. Setuju. Langsung diputuskan secepat itu. Enak ya menjadi muda. Terima kasih kepada Nona Su karena telah mengizinkanku menumpang. Sama-sama. Lagi pula aku baru saja membuat kesepakatan besar denganmu. Ngomong-ngomong, apa kau benar-benar tidak akan menaikkan harganya sedikit lagi? Kau tidak akan mendapat masalah nanti kan? Jangan khawatir. Aku Chow Ye jelas bukan orang seperti itu. Baiklah. Lalu, Aku tiba-tiba teringat. Mobilku ada di perusahaan. kau ingin aku? Jangan marah.
Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Atau, aku akan mentraktirmu makan. Sebagai permintaan maaf. Aku sangat senang hari ini. Mari kita lanjutkan minum. Tidak apa-apa. Biar aku lihat. Biar kulihat. Sampah yang numpang hidup. Tuan Lu, mereka telah menjadi bangsawan yang baru naik daun beberapa bulan terakhir ini. Bangsawan baru macam apa itu? Hanya seorang anak laki-laki miskin. Terlibat dengan Su Xiao. Berani merebut proyekku. Terhubung dengan Su Xiaowen. Benar-benar berpikir kau hebat. Aku akan membuatmu kembali ke tempat asalmu. Kau baik-baik saja. Biar aku lihat. Xiao Ye, The film was Aku beritahu translated kau. and narrated by Aku- M Media. aku sudah lama tidak sebahagia ini. Aku senang kau bahagia. Aku akan mengantarmu pulang nanti. Kita akan berganti tempat sebentar lagi. Mari kita terus minum. Apa yang kau lakukan di sini? Kau sudah bangun. Kau mabuk. Aku membawamu kembali. Sudah berapa lama kau tidur? Sekitar 2 jam. Jangan bergerak. Kau keselio pergelangan kaki. Aku baru saja mengoleskan obat dan memberimu pijatan. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Apa kau di sini sepanjang waktu? Apalagi, Kau harus segera pergi. kau menggigit tangan yang memberimu makan ya? Aku membawamu kembali dan kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Xiao Yi, ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Aku takut. Apa yang kau takutkan selama ada aku di sini? Masalahnya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Apa kau tahu kau sekarang? Aku menyukaimu. Kau bersamaku. Bukankah kau juga bahagia? Aku bertunangan. Aku juga bahagia bersamamu. Aku tidak ingin tahu apapun lagi. Dan aku tidak perlu tahu. Aku tidak pernah berpikir. Aku tidak akan menyentuhmu, dasar bocah nakal. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tuan Jiang orang itu adalah Xiao Ye. Dia akhir-akhir ini mengejar Nona Su. Sama sekali tidak menghiraukan tunanganmu. Lihat. Beritahu keluarga Su. Aku akan makan malam dengan Xiaowen malam ini. Tunggu. Panggil Lu Centian juga. Akan saya atur. Nona Su. The film was Nora Su. translated and narrated by Halo. M Media. Halo. Melihatmu dari dekat, kau benar-benar cantik. Kemarilah. Silakan duduk. Lik, yang kurasa aku akan duduk denganmu. Xiaowen kami di sini untuk membicarakan bisnis hari ini. Kau duduk saja di sana. Bisnis. Bisnis apa? Begini Nona Su. Keluarga Lu kami memiliki sejumlah bahan mentah yang tiba. Aku sudah menyerahkannya ke pabrik Xiao Ye. Hanya karena sudah ditandatangani tidak berarti tidak bisa dibatalkan. Apa maksud kalian berdua? Ini tidak bisa dinegosiasikan. Xiaowen kamu wanita yang cerdas. Kamu seharusnya tahu bagaimana memilih. Aku tidak tahu. Nona Su ini benar-benar tidak mengerti. Saudara Jiang jangan dimasukkan ke hati. Ku dengar anak ini Xiao Ye menghasilkan kekayaannya dari pabrik ini. Dia juga memiliki saingan pabrik keluarga He. Keluarga He. Ya pabrik itu. Saudara Jiang, haruskah kita bergabung? Investasikan sejumlah uang di pabrik He ini. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Saudara Jiang jangan marah. Nona Su ini hanya tergila-gila. Aku tidak tahu ramuan cinta macam apa yang diberikan Xiao Yi ini padanya.
Baru-baru ini, ada yang melihat mereka berdua sangat lengket satu sama lain. Nona Su ini. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Xiao Yi. Seberapa besar dia bisa membuatnya? Ya, Tuan Jing, semua informasi tentang Cao Yi ada di sini. Xiao Jiang. Kerjasama kita sudah dikonfirmasi. Kapan kamu ada waktu luang? Untuk menandatangani kontrak. Aku selalu ada waktu luang. Aku bisa pergi menandatanganinya sekarang. Aku juga sudah menekan Xiao Yi. Jangan mengecewakanku. Baiklah. Kalau begitu itu saja. Si tidak berguna ini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Apa yang membawa Nona Su kita yang cantik ke sini hari ini? Hentikan omong kosongmu. Aku bukan. Langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Aku tulus. Cao Yi gawat. Banyak kerjasama yang tiba-tiba diakhiri. Apa? Aku tidak tahu detailnya. Banyak perusahaan datang kepada kita hari ini, mengatakan mereka lebih baik kehilangan uang daripada melanjutkan kerjasama. Bukankah ini hanya membujuk anak kecil? Apa kau menyinggung seseorang? Aku mengerti. Kau tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi bicara dengan Liu Tua. Xiao Kao, jangan pikirkan itu. Skala mereka sangat besar. Kita tidak signifikan. Aku bisa melipat gandakan keuntungan pabrik kita beberapa kali lipat. Dan tentu saja, aku juga bisa melipat gandakan skala perusahaan beberapa kali lipat. Aku hanya ingin tahu, siapa yang berada di balik semua ini, yang mempermainkan kita. Jika aku menangkap mereka, mereka mati. Aku akan pergi bicara dengan mereka. Mari The Tuan film Wang, Tuan was Li. translated and Aku akan bersulang narrated by untuk M kalian. Media. Xiao Kao bukannya, kami tidak ingin membantumu. Tetapi seseorang yang lebih tinggi tidak ingin kami bekerja sama. Seseorang yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Apa kau tahu siapa itu? Xiao Kao, apakah kamu menyinggung seseorang baru-baru ini? Pergi minta maaf. Dan masalah ini mungkin saja berlalu begitu saja. Aku sibuk dengan produk baru di pabrik akhir-akhir ini. Dan tidak punya waktu untuk menyinggung siapapun. Aku meragukannya. Sejujurnya, makan hari ini bukan tentang meminta maaf. Aku juga tahu bahwa peralatan kedua perusahaan kalian tidak efisien. Setiap kali ada produksi massal, butuh waktu beberapa bulan. Coba lihat ini. Sebelum memutuskan apakah akan terus bekerja sama denganku. Kamu bisa berhenti di sini. Cepat naik ke atas. Tidak mungkin. Aku harus melihatmu keluar gerbang dengan selamat. Kalau tidak, aku tidak akan tenang kembali bekerja. Xiao Kao, kamu benar-benar pandai bicara mengenai apa yang aku janjikan padamu. Kami pasti akan melanjutkan kerjasama kami. Bagus. Dia tidak khawatir tentang kerjasama. Dia khawatir kamu akan kembali dan bersaing dengannya untuk mendapatkan alkohol. Pengawas Liu. Anak muda malu. Kami pergi. Baiklah. Baiklah. Xiao Kao, kamu benar-benar sesuatu. Awalnya aku berpikir, hari ini pasti sudah berakhir. Ada aku di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana kamu tahu? Mereka sangat membutuhkan peningkatan peralatan. Mereka perusahaan lokal yang sangat besar. Namun ketika mereka bekerja sama dengan yang lain, mereka terus menurunkan harga. Ketika menghadapi hal seperti itu, ini bukan hanya tentang kehilangan uang, tetapi juga menjadi bahan tertawaan. Kupikir, pasti ada sesuatu yang salah di sini. Jadi aku mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan begitulah cara kami mengetahuinya. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Pancing mereka keluar tentu saja. Ambil inisiatif. Dan tarik keluar dalang di balik ini. Aku tidak menyangka Choi yang tidak berguna itu benar-benar bisa menemukan cara. Kita sudah kehilangan begitu banyak uang. Apa yang harus kita lakukan, Xiao Lu? Lihat apa yang telah kau lakukan. Menyinggung Jiang Liqian. Sekarang keluarga Lu kami menderita sama seperti kau, kakak. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Itu adalah Choi yang tidak berguna itu. Keberuntungannya terlalu bagus. Kau punya keberanian untuk mengatakan itu? Jika bukan, karena kau orang tua, bagaimana aku bisa kehilangan begitu banyak? Xiao Lu, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kau bertanya padaku apa yang harus dilakukan sekarang? Kau tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika kau kalah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Xiao Lu, aku mohon padamu. Kamu masih pacar Heijin. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Ini sangat memalukan.
dikacaukan oleh seorang pecundang dari pabrikku sendiri. Aku tidak akan serta-merta membalas. Dia bisa mengacaukan kita. Dan kita bisa mengacaukannya. Haruskah kita mengirim seseorang? Jika metode terbuka tidak berhasil, kita akan melakukannya secara tersembunyi. Bakar saja pabriknya. Liu Guangchen. Saya pikir masalah keamanan pabrik kita ada celah besar. Apakah ada celah? Bagaimana mungkin? Setelah bertahun-tahun, tidak pernah terjadi apapun. Kau terlalu memikirkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke area pabrik dan melihat-lihat. Sudah sangat larut dan kau belum pergi juga. Aku sedang menunggu beberapa orang penting. Kenapa kamu kembali? Aku kembali untuk mengambil sesuatu. Orang-orang penting. The film was Orang penting translated mana yang mungkin and ada di sini? narrated by M. Lagi Media. pula ini sudah sangat larut. Jangan pikirkan hal lain. Kamu kembali tepat waktu. Mereka seharusnya segera tiba. Turun bersamaku dan lihatlah. Bersikap baiklah. Apa yang terjadi di sini? Manajer. Dua berandal ini hendak membakar gudang bahan mentah ini. Untungnya Tuan Xiao menangkap mereka lebih awal dan menyuruh beberapa dari kami menunggu di sini untuk mereka sudah tertangkap. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku berniat melakukan inventarisasi. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kapten, Memeriksa barang? ia melakukan inventarisasi. Kami akan membongkar kiriman di sini segera. Kamu pergi dan lakukan sesuatu yang lain. Baiklah, bos. Ada instruksi Tuan Cao. Gudang apa ini? Ini adalah gudang bahan mentah. Gudang bahan mentah. Masih melakukan inventarisasi. Apakah kamu kenal pria itu tadi? Tidak juga, sepertinya dia baru. Begitu. Kamu bawa beberapa orang. Dan tunggu di sini sebentar. Tunggu ikannya menggigit. Baiklah, kalian ini hina. Benar-benar menggunakan metode seperti itu. Jika bukan, karena Choi, pabrik ini sudah hancur di tangan kalian berdua. Choi, bahkan Choi tidak bisa menyelamatkanmu. Lepaskan tanganku. Liu Tua mundur. Tidak peduli apa yang terjadi. Jangan ikut campur. Apakah kau benar-benar akan menghadapi mereka? Jangan khawatir. Kalian punya masalah denganku. Hadapi aku kalau begitu. Kau bosan hidup? Pukul dia. Pukul dia. Apa kamu baik-baik saja? Biar kuantar kau pulang. Masih mau pulang sekarang? Kita harus membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, Liu Tua. Memukuli anak kecil seperti aku tidak akan melumpuhkanku. Aku serahkan sisanya padamu. Tentang masalah ini, mari kita bicarakan lain kali kita bertemu. Ya, Apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku hanya memastikan untuk mendapatkan beberapa luka. Jadi polisi akan menindak mereka lebih keras. Jika mereka hanya berniat membakar pabrik, tetapi tidak berhasil, mereka akan dibebaskan dalam beberapa hari. Tapi sekarang aku terluka. Ini tidak sesederhana itu. Polisi pasti akan menemukan orang di balik ini. Biar ku belikan obat.
Xiao Ye, apa kau baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah sesuatu yang sebesar ini terjadi, begitu banyak orang ditangkap. Siapa yang tidak tahu? Semuanya memar. Aku baik-baik saja. Jujur, lain kali bisakah kau lebih berhati-hati? Jika ada lain kali, bukan hanya memar saja. Baiklah. Jika Su yang cantik berkata begitu, maka aku akan lebih berhati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Sampang. Mereka semua sampah. Mereka tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka sangat waspada. Aku tidak menyangka Choi yang tidak berguna itu untuk langsung pergi ke polisi. Sampang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Apa hubungan kita? Kenapa aku harus peduli padamu? Kau. Apakah kamu mendapatkan kolaborasi untuk proyek baru? Hampir selesai. Ini adalah detail mitra pabrik keluarga Hei. Mereka semua milik kita sekarang. Tapi ada 2 orang yang tidak berencana bekerja sama dengan kita. Tapi dengan 2 orang ini, aku juga tidak berencana bekerja sama dengan mereka. Sudah hampir waktunya untuk menutup jaring. Memikirkan tentang apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka lebih buruk dari binatang. Jika bukan karena fakta bahwa aku dulu bekerja di sana, aku sudah membantai mereka. Sangat tangguh. Tentu saja. Jika mereka tidak menargetkanku seperti itu, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Xiaowan, apakah kamu membuat rencana dengan teman-teman hari ini? Tidak. Baiklah, jadi, apakah kamu punya sesuatu untuk dilakukan malam ini? Telepon aku. Tidakkah kau mengerti apa yang aku katakan? Jika runtuh ya runtuh saja. Aku kehilangan uang dengan percuma. Aku kehilangan begitu banyak uang. Aku beritahu padamu. Berinvestasi pada kalian adalah kesialanku. Mulai sekarang aku tidak akan membantumu lagi. Aku akan menulis namaku Jiang Liqiang secara terbalik. Tuan Jing, Keluar. Choi. Tunggu saja. Xiao Jiang, kenapa kamu di sini? Bukankah perusahaan sedang sibuk hari ini? Jarang sekali kau datang selarut ini. Aku harus menjamumu dengan baik. Perusahaan tidak terlalu sibuk. Sejujurnya aku sedikit malu. Tapi Xiao Wei dan aku memiliki beberapa masalah baru-baru ini. Paman Bibi, lihatlah. Ini terlalu memalukan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Ini keterlaluan. Sejujurnya, masalah ini seharusnya aku tidak mengganggu paman dan bibi, tapi aku sangat menyukai Xiao Wei, dan aku dengar pria itu kejam. Aku takut Xiao Wei ditipu olehnya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memanggil Xiao Wei kembali sekarang. Jangan marah. Xiao Jieng, Bibi tahu perasaanmu pada Xiao Wen kami. Bagaimana kalau kita segera The meresmikan film was pernikahan kalian? translated and narrated Bagus, by bisakah M kita melakukannya Media. hari ini? Ya, terima kasih. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu bahagia? Semua bahan sudah disiapkan. Kita bisa menyerahkan ini sore ini. Selamat. Ini terutama karena kamu sangat mampu. Setelah penyerahan sore ini, proyek kita akan selesai. Jadi, apakah kamu punya rencana setelah ini selesai? Selesai hanya itu. Aku tidak punya rencana apapun. Kata-kata dari Nona Su yang cantik itu benar-benar mengecilkan hati. Apakah ini berarti aku tidak akan bisa masuk Sukop lagi? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Apakah ini berarti aku tidak bisa melihatmu lagi? Xiaosu. Bank membekukan rekening kita. Kita tidak bisa menarik uang. Apa yang terjadi? Xiao Wen, kemarilah. Xiao Wen. Tentang perusahaan. Aku tahu segalanya. Apa? Tentang kau dan anak itu. Kami tidak akan memperpanjangnya lebih jauh. Xiao Jiang datang hari ini.
dan kami setuju. Kau akan menikah bulan depan. Ibu ayah. Apa kalian bahkan mengenal Jiang Liqiang dan kalian sudah memutuskan untuk menjodohkanku dengannya? Dia tumbuh di depan mata kami. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Kau ingin kami mengerti. Cao Yi orang yang selalu kau mainkan? Tepat sekali Xiao Wen. Apa kau benar-benar mengerti Cao Yi? Apakah dia benar-benar mencintaimu? Xiao Jieng adalah anak yang telah kami lihat tumbuh dewasa. Tidak mungkin salah. Hal-hal tidak senonoh yang telah dilakukan Jiang Liqiang. Aku tidak tahan dengan itu. Aku tidak akan menikah dengannya titik. Jangan konyol. Apa hal buruk yang dilakukan Xiao Jing? Dia memaksaku untuk melanggar kontrak. Dan dia ingin aku bekerja sama dengan orang lain. Ibu dan ayah. Apa kalian tidak takut? Bagaimana jika dia orang jahat? Apa yang harus kulakukan di masa depan? Seorang wanita. Mungkinkah apa yang dia minta kau lakukan itu buruk? Tidak mungkin. Kami sudah melihat Xiao Jing tumbuh dewasa. Dia tidak mungkin orang jahat. Ini Cao Yi-mu. Aku tidak menyukainya. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara sudah cukup. Urus hal-hal yang ada. Segera menikah. Halo Xiaowan. Apa yang akan kita makan nanti? Kau pergi. Aku tidak akan pergi. Ada apa? Siapa yang memberi Su kita yang cantik? Sesuatu untuk dikhawatirkan? Itu banyak. Meskipun aku mungkin tidak bisa banyak membantu, tapi kamu bisa menceritakan semuanya padaku. Uang masih belum cukup. Bank untuk sementara, prosedurnya belum selesai. Siapa yang kusinggung? Mereka baru saja membekukan kami. Sekarang di perusahaan, ini berantakan. Aku kesal hanya dengan melihatnya. Aku hanya bisa datang ke sini untuk tinggal sementara, sedikit lebih tenang. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Benarkah? Makan malam sudah siap. Pergi makan sesuatu. Jangan menunggu sampai pahlawan gagal menyelamatkan sang putri. Tidak akan ada gunanya jika kau kehilangan nyawamu. Mengerti. Yang aku tahu adalah aku menyewa seorang pengawal. Mereka yang tidak tahu, mengira aku telah menemukan seorang pengasuh. Aku akan bermain beberapa putaran lagi. Aku akan pergi makan setelah aku selesai. CCB menerima 35.000 yuan. CCB menerima 16.400 yuan. Anda mencari siapa, Nona? Aku mencari Cao Yi. Apa dia di rumah? Saudaraku sudah pulang. Ada juga seorang wanita muda di sini. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kau inginkan darinya, Nona? Aku... Jangan salahkan Bibi karena ikut campur. Mereka bersama setiap hari. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka sangat cocok. Kau tidak boleh impulsif. Selain itu, ada banyak anak laki-laki baik di luar sana. Sama sepertimu, jenis apa yang tidak bisa kau temukan, benar kan? Dia dan aku hanya teman biasa. Aku di sini untuk bekerja sama dengannya. Itu bagus. Ayo pergi. Angin apa? Meniup Su kita yang cantik ke sini. Dua orang di rumah di siang bolong. Pintu tidak terkunci. Kamu pergi duluan. Duduklah. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk diminum. Tidak perlu. Aku akan pergi sebentar lagi. Ada apa? Apa kau cemburu? Aku tidak. Dia hanya bertanggung jawab atas keselamatanku. Aku membayarnya untuk melakukan sesuatu. Apa ada masalah? Kalau begitu aku tidak tahu. Kalau begitu tutup matamu. Kenapa aku harus menutup mata? Kau akan tahu jika kau menutupnya. Cao Yi, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja menciummu. Kenapa kamu menciumku? Kau hanya cemburu. Aku tidak cemburu. Su wanita cantikku, kau cemburu. Aku tidak. Aku benar-benar tidak cemburu. Baiklah, Apa yang ingin kau katakan? aku akan menikah. Kau bercanda kan? Orang tuaku menyuruhku menyelesaikan semuanya. Dan menikahi Jiang Liqiang. Apa kau bersedia? Tentu saja aku tidak bersedia. Jiang Liqiang itu bajingan. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengannya? Apa kau percaya padaku? Apa maksudmu? Omong kosong. Jangan marah. Duduklah. Ibu bilang Xiaowen, kenapa kau membawanya ke sini tanpa memberitahu ibu dan ayah? Ibu kau tidak memberiku The film kesempatan. was translated and narrated Apa yang by kau M lakukan? Media. Siapa kau?
Bagaimana kau menyihir Xiaowen kami? Begitu sepenuhnya? Apa yang kau katakan? Ayah lihat. Chow Yi membawakan sesuatu untukmu. Lihatlah ayah. Dengan benda ini, apa yang bisa dilihat? Ini adalah ketulusanku untuk kunjungan ini. Kau bersedia memberikan perusahaan kami 8 juta. Hanya agar Xiaowen tidak perlu menikahi pria bernama Jiang itu. Ya. Lalu bagaimana dengan perjanjian pernikahan yang kau sebutkan? Perjanjian pernikahan apa? Anak baik. Jarang melihat kesalehan seperti itu. Karena Xiaowen tidak setuju dengan pernikahan itu, maka batalkan saja. Benar. Terima kasih. Untuk apa berterima kasih padaku? Benar. Kau harus berhati-hati dengan Lu Chengtian itu. Terakhir kali ketika Jiang Liqian memintaku untuk membatalkan kontrakku denganmu. Orang yang dia bawa bersamanya bernama Lu Chengtian. Lu Chengtian. Baiklah, aku mengerti. Sudah kubilang, kau tidak perlu datang ke acara semacam ini, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kenapa kamu boleh datang? Dan aku tidak boleh? Baiklah, Direktur Liu sedang menunggu. Ayo pergi. Kamu masuk duluan, aku mau ke toilet. Silakan. Aku masuk duluan kalau begitu. Ya, Aku bilang ikut denganku. Aku sudah terlalu baik padamu. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Wanita yang aku incar. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Sebaiknya kau tahu tempatmu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. berhenti. Siapakah wanita cantik ini? Cukup panas. Bermain sebagai pahlawan ya? Tanyakan saja siapa aku ini. Di sekitar sini, akulah yang berkuasa. Siapa yang berani memerintah di sini? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak percaya. Aku bertemu dengan orang yang begitu sombong. Jangan khawatir, kami di sini. Kami sama sekali tidak akan membiarkan orang seperti ini bertindak begitu sembrono di sini. Terima kasih. Maafkan saya Nona Su. Maafkan saya Tuan Chow. Ini salah saya, karena manajemen yang buruk. Saya mohon maaf karena kalian berdua terganggu oleh orang ini. Apakah kau tahu? Apakah kau tahu siapa kakak laki-lakiku? Tanda tanya. Pernahkah kau mendengar tentang Lu Chengtian? Bawa dia pergi. Lu Chengtian. The film was Ini tidak perlu translated usaha. and narrated by M Media. Apa maksudmu? Apa perusahaanmu bahkan tidak mengizinkan tamu masuk? Siapa kau? Apakah aku mengenalmu? Jangan seperti Lu Chengtian waktu itu. Datang dan membuat keributan. Menyebabkan kami kehilangan uang. Jiao Kao, tidakkah kau tahu? Aset Lu Chengtian telah kami akuisisi. Dia sekarang tunawisma. Dan tidak ada yang bisa menolong. Kalau begitu panggil bosmu ke sini. Dia secara alami akan mengenalku. Apakah kau mengerti apa yang kukatakan? Lihat siapa aku ini. Aku hanya seorang penjaga keamanan. Bagaimana mungkin aku punya nomor bos? Liu tua, buat panggilan. Kalian berdua datang hari ini tanpa mengatakan apapun. Aku bisa saja turun untuk menyambut kalian. Perusahaan bahkan tidak mengizinkan tamu masuk. Kesalahanku. Aku akan segera mengurusnya. Ini adalah investor penting di perusahaan kita. Bos-bos besar. Di masa depan, ketika mereka datang jangan hentikan mereka. Mengerti? Biarkan mereka lewat langsung. Mengerti? Ayo pergi, ayo pergi. Silakan masuk kalian berdua. Baiklah, kita sepakat tentang itu. Kau terus berinvestasi di pabrik. Dan aku akan mencari berita properti. Segera setelah ada berita, aku akan memberitahumu. Maka kita akan berinvestasi di properti bersama. Bagus. Bagaimana dengan kami? Kalau begitu sudah beres. Pada dasarnya sudah dikonfirmasi. Mereka berencana untuk berkembang di bidang properti. Jadi apa yang akan kau lakukan? Apa yang harus dilakukan? Mereka menyentuh uangku dan masih ingin melanjutkan. Ku dengar Chow Yi. Sekarang cukup luar biasa.
Apa kau sepadan dengannya? Cao Yi harus mati. Aku mendengar dari Jiang Liqiang bahwa mereka berencana untuk terus berkembang. Lalu selanjutnya mereka pasti akan bertabrakan dengan proyekmu. Jadi, apakah kau benar-benar akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Aku menghasilkan kekayaan besar lagi. Kau merayakannya terlalu awal. Bagaimana aku mengatakannya? Nanti, ada lebih banyak lagi yang bisa didapatkan. Kau bocah. Bos sudah dikirim. Lumayan. Mereka seharusnya berbicara dengan Cao Yi sekarang. Selama Cao Yi terpancing, rencana kita bisa dilaksanakan. Hanya Cao Yi. Su Xiaowen itu belum bergerak. Perintahkan mereka untuk menaikkan taruhannya. Biarkan mereka kehilangan segalanya. Ya, Ingat. Hati-hati. Jangan ungkapkan identitasmu. Datang. Katakan padaku apa yang lucu. kau tajam juga ya. Tidak bolehkah aku tersenyum padamu? Berhenti menggodanya. Kabar baik apa? Cepat beritahu dia. Lihat sendiri. Potongan terbesar dari kue properti. Kita mendapatkannya. Biar kulihat. Biar kulihat. Aku tidak menyangka. Ternyata itu kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Bersaing dengan kita. Perusahaan properti terbesar sedang diselidiki karena transaksi ilegal. Potongan kue ini diberikan kepada kita secara gratis. The film was translated Surga and membantuku. narrated by M. Surga Media. membantuku. Makan malam. Ayo. Cao Yi, Ya, apa yang sedang kau pikirkan? tidak ada. Lihat kontrak ini. Kontrak pembelian tanah. Apa kau benar-benar berencana untuk bekerja sama dengan keluargaku? Ya, Benarkah? Itu bagus sekali. sudah kubilang. Aku pasti akan memikirkanmu jika ada sesuatu yang bagus. Terima kasih. Jadi bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Bagaimana kau ingin aku berterima kasih padamu? Bagaimana kalau kau menghabiskan lebih banyak waktu denganku hari ini? Habiskan waktu denganku. Ayolah. Kau sudah bersamaku di tempat kerja sepanjang hari. Apa kau belum cukup? Tidak cukup. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Aku akan memberitahumu ketika ada kabar baik. Ya, Beristirahatlah. Jangan bekerja terlalu keras. jangan khawatir. Saat kau bertemu orang tuaku nanti, bersikaplah baik. Jangan khawatir. Kau bilang akan datang, jadi kau datang. Kenapa membawa barang-barang? Duduk-duduk. Ya, Xiao Chao, dulu. Bibi. Mengira kau tidak bisa membahagiakan Xiaowen kami? Aku takut kalian anak-anak hanya main-main saja. Sekarang, aku akhirnya bisa tenang. Ibu jangan khawatir. Kiao Yi dia sangat baik. Dia juga sangat baik padaku. Kalau begitu aku percaya. Mulai sekarang perusahaan akan baik-baik saja. Kalian berdua harus menjalani hidup yang baik. Jiao Kao. Kapan kau akan menikahi Xiaowen kami? Ayah kenapa terburu-buru? aku bisa kapan saja. Itu tergantung pada Xiaowan. Berhenti bicara. Ada apa? Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chao kamu duduk. Aku akan pergi memeriksa dapur. Bagaimana masakan Bibi? Ada apa? Ibuku pasti sedang memikirkan tentang memasak lagi. Masakannya mengerikan. Bersiaplah. Baiklah,
Aku akan kembali, aku mau ke toilet. Kalian mau ngobrol dulu. Xiao Kao. Kau lihat Xiao Yao kami sedikit pemarah. Mohon bersabar dengannya. Tidak apa kita semua saling memahami. Lihat. Hadiah ini pasti sangat mahal untukmu. Ini hanya tanda penghargaan kecil dariku. Xiao Kao. Sebenarnya, ini salahku dan ibumu. Kami telah mengabaikanmu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Kau lihat Xiaowen adalah putri tunggal kami. Tentu saja, kami ingin dia memiliki kehidupan yang baik. The Paman, film aku was berjanji padamu. translated and Aku narrated pasti by akan M. memperlakukan Media. Xiaowen dengan baik. Cheo Yi menantu yang sangat baik. Benar-benar membawa kehormatan bagi kami. Proyek ini masih perlu ditindaklanjuti. Cawi ini buruk, proyek terbaru kita. Sudah kehilangan 300 juta. Sekarang kita bahkan tidak bisa mendapatkan kembali investasi awal kita. Apa? Apa yang dia katakan? Proyek kemitraan kita yang baru. Sudah kehilangan 300 juta. Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi. 300 juta. Cheo Yi, apa kau tahu? Proyek ini berisiko. Bagaimana bisa kau? Cukup. Ini urusanku sendiri. Bahkan perusahaanmu adalah milikku. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Baiklah. Kerugian adalah kerugian. Aku akan bicara dengan Xiaowen. Dengan temperamen orang tuanya. Aku menyarankanmu untuk memikirkannya baik-baik. Aku berjanji pada ayah Xiaowen bahwa aku akan menjaganya. Aku akan memberitahunya apapun yang terjadi. Xiaowen, inilah yang terjadi. Apakah ada yang bisa kubantu? Aku sudah menyebabkan cukup banyak masalah bagi keluargamu. Bagaimana aku bisa meminta lebih banyak bantuan darimu? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita keluarga? Tidak apa-apa. Aku akan mencari jalan keluar. Bagus untuk menjadi berani. Tapi banyak hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan keberanian. Jika kau menang kali ini, mungkin situasi ini bisa dibalikan. Tapi jika kau kalah, aku khawatir mereka akan meningkatkan masalah. Katakan padaku jika kau membutuhkan sesuatu. Jika ada yang bisa kubantu, aku pasti akan membantumu. Ya, aku akan memberitahumu. Xiao Ye, apa kau benar-benar punya solusi? Jangan khawatir. Aku punya rencana. The film was translated and narrated by M. Media. Jiang Liqia. Halo Xiaowen. Lama tidak bertemu. Kenapa harus kamu? Xiaowen, jangan terlalu terburu-buru. Biar ku tabak. Apakah Cheo Yi kehilangan begitu banyak sekarang? Sampai-sampai dia tidak punya celana dalam lagi? Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu? Itu tidak penting. Yang penting adalah Cheo Yi sekarang. Tidak. Atau lebih tepatnya Cheo Yi di masa depan. Tidak akan bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan. Mengapa kau masih bersamanya? Apakah ini perbuatanmu? Xiaowen, kau tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Aku berharap aku bisa melakukan sesuatu, tapi aku tidak punya kesempatan. Aku bisa membantumu. Asalkan kau mengembalikan pertunangan kita. Aku akan membantu keluarga Su. Jadi, Jangan pernah memikirkannya. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Jiang Liqiang. Biar ku beritahu. Apapun yang terjadi di antara kita, bukan tempatmu untuk ikut campur. kau bajingan. Berani-beraninya kau menutup telepon padaku. Akan kulihat seberapa tangguh dirimu sebenarnya, Su Xiaoweng. Aku punya hadiah besar untukmu. Aku perlu menarik kembali pernyataan sebelumnya. Dia bukan hanya seorang brengsek. Dia adalah pria paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Ya, dia harus berterima kasih padamu atas pujian itu. Jangan bicarakan dia.
Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Kau tidak tahu betapa rumitnya situasi kita saat ini. Aku benar-benar sibuk setiap hari. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan saat ini adalah saat aku membuka mata. Terus-menerus memikirkan tentang ini. Itu 300 juta. Hal-hal bisnis semacam ini, mengapa kalian para wanita harus mengkhawatirkannya? Jangan pikirkan itu sebagai wanitaku. Percayalah padaku. Apa yang kau bicarakan? Siapa wanitamu? Seseorang jawab aku, siapa wanitaku? Tapi harus diakui juga. Xiaowen, aku berjanji padamu. Mulai sekarang apapun yang terjadi baik atau buruk, aku akan memberitahumu. Tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Ada apa? Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 1000 kali. The film was Apapun yang translated terjadi kau and harus percaya narrated padaku. by M Karena kau Media. begitu percaya diri. Aku dengan enggan akan mempercayaimu. Ibu ayah, Xiaoqiao dan Xiaowen sudah kembali. Ada apa dengan kalian berdua? Jiang Liki yang mengirim sesuatu hari ini. Kami tahu tentang perusahaanmu. Kami semua tahu. Ayah, kita akan mencari jalan keluar. Orang ini tercela. Bagaimana bisa dia di saat seperti ini menendang kami saat kami sedang jatuh? Bahkan jika keluarga Su kita bangkrut, kita tidak akan menikahkan putri kita dengan brengsek seperti itu. Itu membuatku takut. Kupikir, kau tidak setuju aku bersama Cao Ye. Bagaimana bisa begitu? Xiao muda adalah pemuda berbakat. Dan dia bisa mentolerir temperamen burukmu. Kami sangat ingin dia menikahimu. Kami bahkan belum punya waktu. Tepat sekali. Terima kasih Pamen dan Bibi. Aku tidak menyangka bahkan sekarang. Apa kau masih percaya padaku? Aku tidak akan mengecewakanmu. Mulai dari pabrik kecil. Modal apa yang dia punya untuk bersaing dengan kami para miliarder? Berapa banyak uang yang bisa dia miliki untuk melawan kami? Anak muda, aku menasihatimu untuk mempelajari sebuah idiom. Tuan Wang, idiom apa itu? Aku sedang memikirkannya, ada di ujung lidahku. Melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Benar, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Wang Group ini, raksasa real estate terbesar di daerah kita, telah secara terbuka menyatakan boikot terhadap kita. Bukankah ini menimbulkan masalah? Seberapa besar kekuatan yang bisa dimiliki seseorang? Dia tidak punya banyak kekuatan. Tetapi grup Wang di belakangnya punya. Wang Group yang dengan kuat berada di posisi kedua di industri real estate. Ya, The film was translated and narrated by M Media. ceritakan apa yang terjadi. Kita kehilangan uang di mana-mana. Hampir tidak ada harapan. Bagaimana kita bisa kehilangan begitu banyak? Bukankah ini masalah besar? Ini baru langkah pertama. Menurut perkiraan konservatif saya, untuk mengisi lubang ini, apalagi untuk bangkit kembali, setidaknya akan butuh sebanyak ini. 500 juta. Dan itu perkiraan yang konservatif. Hanya untuk menutupi lubang. Aku sudah berbisnis selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Baiklah Liu tua, aku di sini. Sekarang kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Tidak apa-apa. Aku percaya pada Cao Ye. 500 juta. Kita mungkin harus menjual ini, rumah yang baru dibeli. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu bersedia hidup di jalanan bersamaku? Apa yang sedang kau katakan? Jangan katakan itu. Sayang sekali. Rumah yang baru dibeli itu bahkan belum terasa hangat di tangan kita. Berhenti membicarakannya. Kau akan membuatnya menjadi kenyataan. Xiaowen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Aku sudah ingin mengatakan ini padamu. Tetapi kamu mungkin tidak akan percaya padaku. Aku tahu. Cao Ye, apakah kau dan asisten wanitamu, apakah kalian berdua berselingkuh? Tidak.
Pasti benar. Kau Xiao Yi. Baiklah, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Tidak ada apa-apa di antara kita. Bersumpahlah. Aku Xiao Yi bersumpah, jika aku punya hubungan apapun dengan asisten itu, aku akan. Baiklah. Jangan bicara lagi. Kau akan membuatnya menjadi kenyataan. Aku percaya padamu. Jadi apa yang ingin kau katakan padaku? Maka bersiaplah. Ya. Sebenarnya aku menghasilkan uang dengan menjual perlengkapan game. Xiao Yi. Apakah kau gila karena bermain game? Deposit sisa bisa sebesar 7.600 yuan. Deposit sisa bisa sebesar 5.400 yuan. Xiao Yi, kau benar-benar sesuatu. Kau punya barang berteknologi tinggi ini dan kau tidak memberitahuku lebih cepat. Bagaimana aku bisa dengan santai membicarakan hal seperti ini? Itu bisa menyebabkan masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan bukan orang tuamu. Mengapa? Xiaowen, kamu sangat naif. Penting untuk waspada terhadap orang lain. Ya, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun. Xiao Yi. Istirahatlah. Kau tidak bisa terus membakar lilin di kedua ujungnya seperti ini. Game WoW ini bisa menghasilkan uang. Tetapi kau tidak bisa terus melakukan ini The setiap film hari. was Kau akan translated merusak and kesehatanmu. narrated by Jika kau M-Media. bertanya padaku, kau sebaiknya tetap pergi dengan Direktur Liu. Bagaimana kalau kembali ke pabrik? Berolahragalah, bergeraklah sedikit. Istirahatlah. Kau sudah melakukan ini sepanjang hari dan malam. Baiklah. Komputer masih menyala. Tidak apa-apa. Xiao Yi. Aku merasa kau menyimpan banyak hal di dalam. Aku mungkin tidak bisa banyak membantumu, tetapi setidaknya aku bisa mendengarkan. Tentu saja aku percaya padamu. Bisnismu adalah bisnisku. Ya. Aku janji. Setelah aku selesai dengan ini, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ngomong-ngomong, mengapa aku tidak pernah mendengar kau menyebut keluargamu? Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Tidak apa-apa. Anggota keluargaku, orang tuaku, saudara-saudaraku, dan semua kerabatku, aku belum pernah bertemu mereka. Aku dibesarkan oleh seorang ibu angkat. Kemudian aku pergi ke keluarga Hai. Mereka melihat aku masih muda dan kuat. Jadi mereka membiarkanku bekerja di pabrik. Si Yajin cukup baik padaku saat itu. Jadi aku bekerja keras tanpa mengeluh. Lalu ayahnya berkata, karena kita semua keluarga, menjadi nomor satu tidak ada gunanya. Dia membuatku tetap di peringkat penjualan terbawah. Kemudian mereka pikir aku tidak berguna. Kamu tahu sisanya. Apa? Aku tidak menyangka bahwa mereka tidak pernah menganggapku keluarga. Itu sebabnya aku pergi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Mulai sekarang aku adalah keluargamu. Aku akan selalu berada di sisimu. Selalu bersamamu. Aku akan pindah besok. Dan tinggal bersamamu. Ya, Apa yang kau inginkan untuk makan malam nanti malam? apapun tidak masalah. Bagaimana kalau iga babi yang direbus? Ya, Kalau begitu aku akan pergi membeli bahan makanan.
Xiao. Aku sangat mencintaimu. Bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Aku juga. Bertemu denganmu adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Kapan kamu mulai berkolaborasi dengan grup Wang? Kami sebenarnya sudah bekerja sama dengan Wang Group sejak lama. Lalu mengapa kamu bilang kamu tidak mengenalnya di perusahaan waktu itu? Ini bukan sekadar kolaborasi. Karena terus-menerus ditekan oleh Wang Group. Pengaruh Wang Jing terlalu luas. Aku hanya tidak ingin kau terlalu terlibat. Minumlah lebih sedikit. Sudah kubilang. Selama ada aku di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Berhenti minum. Aku akan mengambil segelas air. Xiaowan. 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 Bangun. Kau benar-benar berani beradu kepala denganku ya? Apakah itu kamu? Kenapa? Kenapa? Perlu kutanyakan? Xiao Yi. Xiaowan. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya mimpi buruk. Mengapa kau begitu takut? Tidak apa-apa. Syukurlah kamu ada di sini. Tertidur begitu saja. Ayo, aku akan membantumu ke sofa. Beristirahatlah di sini sebentar. Aku akan pergi menyiapkan bak mandi untukmu. Sepertinya keadaan sudah terlalu damai untuk waktu yang lama. Mulai sekarang aku harus lebih memperhatikan keselamatan Xiaowan. Jika sesuatu seperti ini benar-benar terjadi, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Karena aku sudah bangun. Lebih baik aku pergi mencari peralatan lagi. Menghasilkan sedikit lebih banyak uang juga bisa meringankan sedikit tekanan. Deposit sisa bisa sebesar 3.100 yuan. Deposit sisa bisa sebesar 2.500 yuan. Aku akan melawan bos. Jika es dingin Xuantian jatuh, setidaknya itu akan lebih cepat daripada mencari peralatan. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Mengapa begitu sedikit barang yang jatuh? Sepertinya aku tidak selalu seberuntung ini. Selamat kepada pemain Nisi Wang karena berhasil mengalahkan bos. Menerima paket hadiah tertinggi. Hadiah utama telah dikirim ke kotak surat Anda. Silakan periksa. Tidak ada apa-apa di sini. Apakah game ini membatasiku? Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku bisa menukar ini dengan uang tunai. Apa yang terjadi? Apakah ini bug? Aku akan bertanya pada pemain lain. Siapa? Sangat hebat. Sial. Keberuntungan macam apa ini? Aku sudah memainkan game ini begitu lama. Dan ini pertama kalinya aku mendengar tentang paket hadiah tertinggi. Aku sangat iri. Aku tahu orang ini. Orang yang mendapatkan es dingin Xuantian terakhir kali aku tahu itu dia. Biar ku beritahu kalian sesuatu. Keberuntungan orang ini sangat bagus. Dia yang pertama mendapatkan segalanya. Tidak peduli seberapa langka barang itu, dia bisa mendapatkannya. Masih belum tahu apa yang ada di dalam paket hadiah itu. Ya Tuhan. Apakah orang ini agen rahasia dari perusahaan game? Orang ini sangat kuat. Biarkan dia merilis materi peralatan ini. Dalam mimpimu, ketika aku menawarinya harga tinggi untuk es dingin Xuantian terakhir kali, dia tidak menjualnya. Kurasa dia juga tidak akan menjualnya kali ini. Orang ini pasti agen rahasia dari perusahaan game. Jika dia agen rahasia, dia seharusnya menjual peralatannya. Ini sangat tidak logis.
Ini pertama kalinya aku mendapatkan paket hadiah tertinggi. Biar kulihat apa hadiah utama misterius ini. Halo pemain. Begini. Kau membunuh BOSS utama hari ini dan mendapatkan paket hadiah tertinggi. Itu hadiah yang masih diuji secara internal oleh perusahaan kami. Kami belum yakin. Apakah itu akan mengganggu keseimbangan permainan? Keamanan kode beacon juga belum diuji. Karena kesalahan staf, hadiah itu secara tidak sengaja ditambahkan ke server. Kami harap pemain kami yang terhormat dapat mengembalikan hadiah utama misterius itu. Perusahaan kami dapat menyediakan apapun yang kau butuhkan dalam game. Mohon pertimbangkan. Jika kau ingin menukarnya dengan uang tunai itu juga mungkin. Perusahaan kami dapat membeli kembali paket hadiah itu. Baiklah, aku mengerti. Ya. Jadi pemain apa rencanamu? Biar kupikirkan. Sudah terlambat sekarang. Aku tidak tahu bagaimana memutuskan sekarang. Baiklah pemain. Kuharap kau bisa segera memutuskan. Dan beritahu kami. Kami selalu ada di sini. Baiklah. Rasanya seperti mimpi. Benarkah? Hadiah utama misteri. Perusahaan kami dapat menyediakan apa saja yang kau butuhkan dalam permainan. Apapun dalam game. Sepertinya aku tahu apa yang aku butuhkan. Aku sudah menyiapkan bak mandimu. Datang dan duduklah. Lihat. Apa ini? Sederhananya, kita akan menjadi kaya. Aku baru saja melawan bos terakhir dan mendapatkan hadiah utama misteri. Tapi para pejabat memberitahuku, hadiah utama misteri ini masih dalam pengujian beta. Belum bisa diungkapkan. Mereka ingin membelinya kembali atau menukarnya dengan peralatan game lain. Jadi apa yang akan kau lakukan? Jawab aku dengan cepat. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menukarnya dengan 700 juta koin game. Apakah kau gila karena begadang sepanjang malam? Barang berteknologi tinggi milikmu. Bukankah seharusnya dijual untuk mendapatkan uang? Apa gunanya koin game? Bagaimana dengan ini? Kau beritahu mereka. Untuk memberimu harga tertinggi. Sebuah ransel penuh peralatan atau material. Itu saja. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Kamu luar biasa. Kalau tidak aku hampir kehilangan ratusan juta. Jadi apa yang sedang kau lihat? Tetapi milik mereka tidak disebut ransel. Itu disebut gudang. Semuanya sama saja. Aku tidak mengerti barang-barang ini di dalam game. Aku ingin gudang yang penuh dengan es dingin Suantian. Es dingin Suantian. Apa itu? Kamu akan tahu nanti. CCB menerima 700 juta yuan. Itu bagus. Itu bagus. Ya Tuhan, itu sangat banyak. Kita bisa membayar kembali semua uang. Dan masih banyak yang tersisa. Benar sekali. Xiaowan. Untung aku mendengarkanmu. Kalau tidak aku akan kehilangan ratusan juta. Itu bagus sekali. Xiaowan. Kita masih memiliki pertempuran yang sulit di depan kita. Tapi aku takut. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak takut. Aku takut kamu akan terluka. Xiao Yi, apakah kau bahkan seorang pria? Aku tidak takut. Apa yang kau takutkan? Aku beritahu padamu. Aku Su Xiaowan bersamamu seumur hidup. Lakukan saja. Halo Tuan Chow. Halo. Berapa banyak orang di sini? Aku tidak tahu Tuan Chow. Orang seperti apa yang sedang kau cari? Panggil aku petarung terbaikmu. Tuan Chow, jujur saja padamu. Kami tidak kekurangan pengawan saat ini. Ini petarung terbaik kami. Benarkah begitu?
Bisakah kamu mengalahkan mereka berdua? Tanpa ragu. Aku tidak akan mengatakan itu dengan enteng. Kalau begitu, biarkan pengawalmu bertanding dengan asistenku. Jika dia menang, aku akan membawa mereka berdua. Setuju. Itu tidak akan berhasil. Saudara Fei. Kau benar-benar sesuatu. Kau mengisi lubang kerugian proyek dengan sangat cepat. Apa sudah kubilang? Aku percaya padamu. Sudah kubilang kita harus percaya pada Xiaoye. Ya. Kapan kalian berdua akan mentraktirku di pesta pernikahan kalian? Itu masih jalan yang panjang. The film Masih was terlalu awal. translated and narrated by M. Pria belum Media. menikah, wanita belum menikah. Kalian berdua tidak semakin muda. Setelah semua yang telah kalian lalui, kalian sudah seperti keluarga. Acara bahagia lebih baik lebih cepat daripada nanti. Tuan Chow, Direktur Liu bermaksud baik. Kupikir kalian berdua harus segera menyelesaikannya. Aku ingin punya istri bos. Ini tidak ada hubungannya denganku. Benar. Kapan kamu ada waktu luang? Berikan aku rencana proyek untuk sisi real estate. Hanya satu. Aku bisa berbicara dengan Old Liu tentang investasi selanjutnya. Apa yang akan kau lakukan tentang Wang Corporation? Tuan Chow, temanmu mengundangmu makan malam-malam ini. Dia bilang ada masalah penting untuk dibicarakan. Kupikir kau tidak akan mencariku selama beberapa hari. Kau benar-benar. Hal sebesar itu terjadi dan kau tidak memberitahu saudaramu. Memberitahumu tidak akan membantu. Jumlah ini. Pertama kali aku melihatnya, aku juga terkejut. Apakah kita masih bersaudara atau tidak? Siapa ini? Ini pacar Xiao Kao. Mereka berdua suka bersama. Begitu. Ayo mari kita masuk dan bicara. Mari kita masuk dan bicara. Lihat ini. Ini adalah... Tidak perlu banyak bicara. Bahan-bahan yang kami miliki, kami akan memberikan semuanya kepadamu dengan harga pokok. Baiklah, tidak masalah. Dana pabrik kami sudah tersedia. Perusahaan keluarga Xiaowen akan mengurus hal-hal ini. Kamu bisa menghubunginya secara langsung. Jangan terburu-buru. Saudara-saudara kita yang lama tidak bertemu, punya beberapa barang. Percayalah kau akan tertarik. Ini adalah... Kalian sedang bersiap untuk menawar tanah pemerintah itu. Biar aku jujur padamu. Aku melihatmu ditekan oleh raksasa properti. Itu juga menyakitiku. Siapa yang tidak ingin menjadi mulia? Ya. Sungguh memalukan. Kau bilang kami diboikot olehnya tanpa alasan. The film was translated and Jika bukan narrated karena by Xiao M. Kao, Media. aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Jadi aku mendapatkan ini untukmu. Ini adalah tanah yang dilelang pemerintah. Aku punya berita. Pemerintah sedang bersiap untuk membangun di sana. Tapi semuanya sudah siap. Sekarang uangnya belum turun. Kau tahu uangnya tidak akan turun. Orang-orang di bawah tidak mau bekerja. Tanah ini dijual karena kebutuhan. Mari kita bangun pusat perbelanjaan di sini. Lalu kita akan membangun kompleks perumahan. Uang akan mengalir masuk. Beri aku jawaban yang jujur. Berani mengajak saudara-saudaramu dalam petualangan besar? Xiaoyi tidak bisa minum. Kenapa? Kenapa dia tidak boleh minum? Xiaoyi sedang menyetir. Bagaimana kau bisa menyetir jika minum? Aku tidak setuju. Kau sangat ketat bahkan sebelum menikah. Dia bahkan belum masuk melalui pintu. Kamu sangat ketat. Benar sekali. Tidak apa-apa.
Paling buruk, kita akan memanggil pengemudi yang ditunjuk nanti. Atau kita bisa saja menyewa kamar, menginap di sini untuk malam ini. Benar. Ayo. Mari kita tinggal di sini saja malam ini. Kita bahagia hari ini. Baiklah, minum sampai habis. Xiao Gao. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Perencanaan penggunaan lahan industri. Bahagia bukan? Bagus. Ceoi. Jika aku tidak membunuhmu, namaku bukan Wang Jin jika aku tidak. Ada apa? Ada apa? Kau belum tahu ya? Proyekmu dan proyekku telah direbut oleh Ceoi. Ceoi itu. Keberuntungannya sulit dipercaya. Di setiap momen penting, seseorang memberinya sejumlah besar uang, membiarkannya membalikkan keadaan. Mengapa tidak ada yang menyediakan untukmu? Apa maksudmu? Ceoi jauh lebih dari yang kau dan aku bayangkan. Dan baru hari ini, Ceoi itu benar-benar menghubungiku di depanmu dan aku. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Bunuh dia. Apakah kamu punya kandidat yang cocok? Halo. Jiang Liqiang, kemarilah. Su Xiaowei, kenapa kau bersama pecundang ini? Dibandingkan dengan Jiang Liqiang, The film was translated and narrated by kau pecundang. Apa bagusnya dia? Apa yang bisa dia puaskan padamu, aku juga bisa memuaskanmu. Kau jalan. Berani menyentuh istriku. Aku akan melumpuhkanmu. Kau pikir kau pantas Jumlah mereka lebih banyak, biarkan mereka pergi. mencoba pergi? Terlambat. Tangkap mereka. Siapa berani? Tidak ada yang boleh pergi, tangkap mereka. Bergegas maju. Bergegas maju. Jiang Liqiang, kamu tidak bisa mengalahkanku. Menyerahlah. Ceoi, aku tidak bisa mengalahkanmu. Biarkan aku pergi. Sebutkan syaratmu. Baiklah. Berikan proyek terbaru. Perusahaanmu baru saja mendapatkannya untukku. The film was translated Apa maksudmu and semuanya narrated hilang? by M Media. Aku mengerti. Bajingan ini punya beberapa keterampilan. Jika kita tidak bisa membunuhnya, mari kita gunakan metode itu lagi. Baiklah, Apakah kontrak yang kamu siapkan sudah siap?
Tidak, tapi aku akan segera menyiapkannya untukmu. Tidak perlu. Besok pagi. Bawa kontrak langsung ke Su Corporation. Jika aku tidak melihatmu, kamu tahu konsekuensinya. Ingat untuk mengirimkan kontraknya. Ada masalah dengan itu. Baiklah, tanda tangani saja kontraknya. Jangan lupa untuk mengirimkan barangnya. Ya, jangan khawatir. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengantarkan barangnya. Tuan Jing, bukankah kamu rugi besar dalam kesepakatan ini? Kita praktis memberikannya secara gratis. Diam. Aku melakukan ini dengan sukarela. Jika tidak ada lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Aku pikir kamu tidak mampu membayar pembunuh ini. Apa kamu ingin asistenku mengobrol denganmu? Katakan padaku siapa itu. Itu adalah anak buah Wang Jing dan Liang Yuan. Ayo pergi. Aku tidak menyangka mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Jangan khawatir. Jiao Kao, aku dengar asistenmu berurusan dengan semua preman yang dikirim Wang Jin. Aku khawatir mereka tidak akan menyerah. Keadaan sudah sejauh ini. Bagaimana jika dia menjadi putus asa dan gegabah? Sebelum dia menjadi gegabah, aku akan memastikan seseorang berurusan dengan mereka. Benar. Bagaimana penyelidikan terhadap orang yang kuminta kamu selidiki? Aku datang ke sini hari ini tentang itu. Lihatlah. Kami sudah menemukan. Liang Yuan adalah kepala perusahaan real estate. Dan Liang Yuan ini kejam dan tidak bermoral. Dia tidak berhenti pada apapun. Proyek apapun yang dia sentuh di industri ini, tidak ada orang lain yang bisa menyentuh. Dia bahkan lebih kejam dari Wang Jin. Jadi sekarang di industri ini, tidak ada yang berani menyinggungnya. Bagaimana Wang Jing bertemu dengannya? Wang Jing menghasilkan kekayaannya berkat Liang Yuan. Sejak awal, mereka telah berkolusi. Direktur Liu. Apa aku mengganggu? Tidak. Sejak aku mulai menyelidiki Liang Yuan, masalahnya tidak berhenti. Iring-iringan mobil, saya masih terhalang. Butuh semua saudaraku untuk menggali ini. Orang-orang ini benar-benar jahat, bahkan bermain-main dengan barang ilegal. Melakukan banyak kejahatan. Mereka bahkan tidak akan berkedip untuk menyewa pembunuh bayaran. Panggil polisi. Apa gunanya memanggil polisi? Kita tidak punya bukti. Apa aku terlihat sebodoh itu? Kamu melupakan sesuatu. Kami punya satu trik lagi di lengan baju kami. Kembali di tempat parkir keluarga Su. Kita punya kamera. Selamat datang rekan-rekan bisnis Lokan dan anggota pers Lokan ke konferensi pers ini. Kau punya keberanian untuk muncul. Kenapa tidak? Tetap tenang. Dia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kamu pikir kamu akan menjadi apa? Caoi, kau sampan. Kau punya keberanian untuk membicarakanku? Biar ku beritahu sesuatu. Jika kau menyentuh kami hari ini, aku akan membuat hidupmu sepatu neraka. Ketua Wan Group dan Liang Group menyewa pembunuh bayaran di siang bolong. Katakan padaku, apa aku perlu menangani ini sendiri? Dari mana kau mendapatkan informasi ini? Siapa? Siapa yang membocorkan informasi itu? Fitnah. Ini fitnah. Aktifkan tim PR-ku sekarang. Bersihkan kekacauan ini. Ketua, kita bisa mengendalikan media. Tapi harga saham perusahaan pasti akan terpengaruh. Apakah cerita menyewa pembunuh bayaran itu benar? Apakah kamu menyewa pembunuh bayaran? Jika itu benar, mengapa kamu menyewa pembunuh bayaran? Jangan percaya kebohongannya. Ini semua berita palsu. Itu dia. Dia memfitnah kita. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Kita sepakat kau akan memberitahuku segalanya. Dan kau masih menyelinap pergi ke konferensi pers. Aku khawatir itu akan terlalu berbahaya untukmu. Aku
Aku kembali segera setelah selesai. Ayolah jangan marah. Pandai bicara. Kakak ipar juga ada di sini. Kalian mengobrol. Hati-hati kakak ipar. Kau dan Lutua. Aku tidak pernah melihat kalian berdua. Aku yang melakukan semua pekerjaan kasar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuangkan aku segelas air. Aku haus. Istriku membuatku tetap terkendali, kau tahu. Aku harus berterima kasih pada kakak ipar untuk itu. Ada beberapa hal. Kau harus melepaskannya. Bisakah kamu mengatakan beberapa kata lebih sedikit? Atau dia akan meninggalkanku? Jadi bagaimana hasilnya? Kami mengakuisisi semua aset Wang dan Liang. Kerja bagus. Kerja bagus. Kamu bergerak cepat. Bagaimana hasilnya? Sempurna. Tapi aku ada sesuatu untuk dilakukan hari ini. Ini penting. Bisnis dulu. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiaowan. Bukankah kamu bilang kamu akan menungguku kembali dan membersihkan bersama? Kita pindah besok. Rumah ini menyimpan begitu banyak kenangan bagi kita. Memikirkan tentang pergi besok. Aku merasa sedikit enggan. Ya. Kami sudah pindah ke rumah baru kami. Perusahaan juga berada di jalur yang benar. Kisah kita baru saja dimulai. Kau benar-benar melakukan semua yang kau janjikan. Aku benar-benar tidak salah tentangmu. Xiaowan. Menikahlah denganku.